Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, beberapa saat lalu Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlyan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan peristiwa teror yang terjadi pagi tadi. Dan salah satu hal yang disampaikan adalah adanya dugaan bahwa aksi teror ini terkait dengan jaringan ISIS. Berarti memang ada indikasi untuk menuju ke istana sendiri, Apa? Indikasi serangan ke istana sendiri? Belum, karena saya informasi dulu satu bulan, 2 bulan lalu memang kawasan Senayan dengan kawasan HI. Makanya HI. Pak, tapi dari Desember sampai sekarang ada langkah-langkah pengamanan nggak sih Pak? Sudah siap semua, Tapi kalau mungkin Keterkaitan dengan kelompok ISIS apa sudah bisa dipastikan? informasi nanti kata saya nanti lain lah. Tapi kita tidak bisa apa-apa bilang isi segala macam sudah menyebar begitu ya. Tapi yang namanya radikal itu kelompok itulah. Tapi ini kan belum tahu. Kami mohon maaf, yang baru saja Anda saksikan adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Rea Mizar Triakudu. Hal yang sama juga masih tersampaikan terkait dengan adanya dugaan bahwa aksi teror kali ini terkait dengan jaringan ISIS. Dan saudara, berikut kami sampaikan pernyataan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlyan. Yang dilakukan oleh pelaku itu adalah menyandera 2 orang asing. Disandera, dibawa ke tempat parkir, dan kebetulan pada saat ledakan pertama di Starbucks itu, karena memang kita pun juga hari ini adalah sedang siaga, ada petugas-petugas yang memang ditempatkan di sana, sehingga begitu ledakan pertama ada pun juga ada penyanderaan, petugas langsung mengepung tempat tersebut, sehingga dengan demikian pelaku itu membabi buta sehingga menembak satu warga sipil dan menembak juga satu warga negara asing, warga negara Belanda. Nah, dalam kesempatan itu pun juga pelaku melemparkan dua bom lempar, satu ke tempat petugas yang kebetulan saat itu Karo-op, saat ini adalah Karo-op Polda Metro, dan juga ada 2 anggota dari tim Satgas. Nah, kemudian setelah itu terjadi baku tembak, dan alhamdulillah 2 orang pelaku itu berhasil dilumpuhkan. Padanya ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya ada bom yang lebih besar yang mungkin akan diledakkan setelah ledakan ini. Sementara dugaan kuat kami adalah ini dari kelompok ISIS, karena memang sudah ada warning kira-kira 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, setelah adanya kejadian teror di Prancis. Di sana dikatakan oleh salah satu petinggi di Syria bahwa akan ada konser di Indonesia, dan Indonesia akan menjadi berita secara internasional. Dan saudara, untuk membahas mengenai perkembangan terkini juga masih terkait dengan peristiwa teror yang terjadi, di studio kami saat ini sudah ada Zuhairi Misrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat sore, Mas Zuhairi. Selamat sore. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan terkait hari ini, terornya sudah diatasi oleh kepolisian, tapi tentunya masih ada pekerjaan lain yang harus segera dituntaskan. Salah satunya adanya dugaan bahwa ini dikaitkan dengan jaringan ISIS. Anda melihatnya seperti apa soal ini? Ya, kalau kita melihat pola dari serangan ini mirip dengan serangan yang terjadi di Paris, sehingga kita dengan mudah untuk mengidentifikasi bahwa ISIS di balik serangan ini. Terus yang kedua, kita tahu bahwa serangan-serangan ISIS itu selalu mengejutkan, selalu tiba-tiba, karena di situ ingin menciptakan ketakutan, ingin menyebarkan ketakutan, kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, dan sangat mengejutkan. Sulit untuk dideteksi. Kita lihat bahwa kemarin persis seperti serangan di Paris, kemarin terjadi serangan di Turki. Itu serangan di Turki itu terjadi di jantung kota, sangat ramai. Di situ pasti banyak polisi bertebaran di situ. Pola sasaran sama. Sama, dan serangan yang terjadi hari ini juga
terjadi di tengah-tengah kota yang tidak jauh dari istana. Objek-objek vital terutama. Objek-objek vital Ya. terutama. Jadi oleh karena itu sementara ini memang kalau kita lihat dari polanya adalah mirip dengan apa yang dilakukan oleh ISIS dan kita sudah mendengar di media sosial bahwa ISIS juga mengklaim bahwa mereka yang melakukan aksi ini. Artinya aksi ini kalau memang benar ISIS berada di balik aksi ini, adakah kemungkinan bahwa ini sudah direncanakan bukan hanya di jaringan lokal di Indonesia, tapi juga memang sudah afiliasinya sudah? Ya, kalau kita melihat 2 bulan yang lalu sudah banyak sekali ditemukan kecenderungan bahwa ISIS akan menyerang salah satunya Indonesia. Yang terakhir informasi dari Australia ketika berkunjung ke kita sudah mengingatkan bahwa ISIS melaksanakan sebuah serangan. Dan kalau kita lihat, Mas Zuhairi, mohon maaf saya potong sebentar karena kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk langsung bergabung ke istana untuk mengikuti bagaimana jalannya keterangan pers yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Telah mengendalikan secara keseluruhan keamanan dan sekarang lalu lintas dibuka kembali karena sudah dianggap normal. Dan kami meminta kepada teman-teman media terutama untuk tidak mempublikasikan yang bersifat informasi yang tidak valid. Jadi apa yang terjadi hanya terjadi di Starbucks Sarinah dan juga di perempatan jalan atau simpang jalan di Sarinah. Karena beredar berbagai informasi di berbagai tempat, perlu kami luruskan sekali lagi, pemerintah dalam hal ini telah sepenuhnya mengontrol dan kami berterima kasih kepada masyarakat, tetap tenang dan kita semua akan menghadapi hal ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sama sekali tidak takut dan pemerintah yakin rakyat masyarakat juga tidak takut. Pada Pak Luhut kami persilakan. Terima kasih Pak Pramono Anung, teman-teman sekalian. Saya sebagai Menko Polhukam penanggung jawab mengenai keamanan ini ingin melaporkan bahwa kejadian ini sebenarnya sudah sangat kita waspadai sejak bulan Desember. Karena kami sudah dapat intelijen dari Desember bahwa akan ada orkestra di Asia Tenggara ini. Dan itu polisi bekerja dengan sangat keras. Dan Anda bisa melihat mereka melakukan penangkapan selama bulan Desember. Dan kita memang berhasil melalui bulan Desember itu dengan baik, dengan berhasil menangkap begitu banyak pimpinan-pimpinannya. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, satu hal yang tidak bisa kita jamin adalah kita tidak tahu kapan, di mana itu dilakukan. Itu saya kira intelijen manapun di dunia juga kita melihat di Amerika, di Inggris, di Paris kemarin baru-baru lagi di Turki, itu juga tidak bisa. Tapi saya ingin katakan jangan ada istilah kami kecolongan. Tidak, kami sudah mewaspadai dan Presiden sangat paham dari waktu ke waktu kami lapori ada perkembangan itu. Jadi kerjasama antara polisi, BIN dengan TNI sangat baik sekali. Yang pertama. Yang kedua, kejadian tadi teknis nanti akan dilaporkan oleh Pak Badrodin maupun oleh Pak Kapolda. Yang kedua adalah penanganan ini bisa cepat dilakukan. Cepat dilakukan kalau prosesnya itu Anda lihat hanya mulai dari jam 10.30 saya dapat informasi itu jam 11 kurang sedikit. Itu selesai tadi jam 3 kita sudah buka jalan tadi semua. Artinya apa? Polisi menangani cepat. Saya masih berteleponan dengan Pak Tito. Pak Tito masih menerima ada ledakan-ledakan, tapi semua menyelesaikan dengan cepat. Ini penting. Dan kemudian Panglima TNI saya telepon, langsung set up semua TNI yang Anda lihat tadi semua dengan cepat berada di tempat. Nah, ini satu penanganan yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, kita terus terang sangat berduka cita terhadap kejadian ini, tetapi ini tidak bisa kita hindarin. Sekarang yang ketiga saya ingin sampaikan, memang di Timur Tengah sekarang terjadi juga rivalitas mengenai kepemimpinan daripada ISIS ini di daerah ini. Nanti Pak Tito akan bercerita lebih panjang lebar mengenai itu. Tetapi ingin saya katakan sama Anda, targetnya bukan hanya Indonesia. Masih ada tempat-tempat lain, misalnya seperti Singapura, maupun negara-negara lain di ASEAN ini. Nah, kita memang share intelligence. Tetapi sekali lagi, saya ingin garis bawahi,
Tidak ada kita tahu kapan di mana itu akan kejadian. Yang keempat saya minta pada teman-teman media semua, jangan berspekulasi. Kami akan memberikan informasi yang tepat kalau memang ada itu. Tetapi kalau tidak, seperti tadi saya baca di SMS, bahwa sudah ada informasi tadi pagi, itu sama sekali tidak ada. Tadi negara-negara yang berhubungan dengan kami baik, mengontak saya, memberitahu saya ingin membantu. Tidak ada satupun yang mengatakan tadi pagi mereka sudah tahu bahwa akan ada kejadian ini. Jadi saya minta jangan kita membuat keributan, kegaduhan yang tidak perlu. Kami sekali lagi dari aparat keamanan itu bekerja dengan profesional. Jadi jangan dipertanyakan keprofesionalitasan daripada teman-teman di polisi, di BIN maupun di TNI. Yang terakhir adalah tadi saya kira dari segi ekonomi Anda melihat market tidak terpengaruh, sebentar terpengaruh terus kembali lagi normal. Artinya apa? Confidence itu tinggi karena penanganan cepat. Dalam 4 jam kita semua sudah bikin normal. Besok kita berharap Starbucks sudah bisa dibuka. Mudah-mudahan malam ini bisa diganti segala macam. Kalau belum, ya mungkin nunggu beberapa tempat saja. Tapi semua tadi olah TKP oleh Pak Tito itu sudah diselesaikan selama hampir setengah jam, 1 jam. Dan itu semua berjalan dengan bagus. Saya kira itu Pak Anu dari saya. Nah nanti saya silakan Pak Kapolri yang memberikan secara detail operasinya dan nanti kemudian oleh Pak Kapolda. Silakan. Atas masukan Pak Kapolri, karena juga jam sudah 5.20, maka Pak Tito kami persilahkan yang di lapangan, yang mengetahui dan juga paham betul mengenai siapa yang melakukan. Pak Tito kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Sekap, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam, rekan-rekan sekalian. Jadi peristiwa tadi terjadi lebih kurang jam 10.50 atau 10.55, ada ledakan dan kemudian terjadi kontak senjata dengan anggota Polda Metro Jaya dan kemudian dapat kita kuasai situasi dalam waktu lebih kurang 30 menit. Jadi lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Peristiwa terjadi diawali dengan pertama adalah serangan di Starbucks Cafe, yaitu masuknya 1 orang pelaku dan menggunakan bom bunuh diri. Kemudian mengakibatkan terjadi korban luka-luka dan kepanikan. Kemudian pengunjung kafe yang saat itu ada keluar berhamburan. Dan ternyata di luar kafe sudah ada 2 orang lagi teroris yang menunggu dan melakukan penembakan kepada 2 orang warga negara asing. Satunya adalah warga negara Kanada, meninggal dunia. Satunya lagi dalam keadaan hidup. Kemudian pada saat yang sama, tim yang kedua itu ada 2 orang menyerang pos polisi lalu lintas di Simpang Sarina. Saat itu ada 1 anggota petugas polisi, Polsek, yang sedang bertugas di sana, diserang dengan bom bunuh diri juga, anggota terluka, kemudian pelakunya meninggal dunia. Saat itu ada 1 anggota masyarakat juga yang terkena pecahan dan diduga meninggal dunia. Kemudian pada saat itu ada tim dari personel dari Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan demonstrasi di Monas, dipimpin oleh Kepala Biro Operasi. Saat itu pas sedang ada di situ langsung berhenti dan kemudian mendengar ledakan, turun dan kemudian diserang dengan menggunakan tembakan dan lemparan granat. Jadi bukan granat, itu adalah bom rakitan yang mirip granat. Kemudian terjadi kontak tembak, anggota Polsek yang ada di sekitar situ di Sarina dan di jalan yang ada di sekitar situ juga membantu, sehingga ada 4 orang anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan. Pada bagian kaki ada juga terkena bagian perut. Kemudian pelaku berhasil dilumpuhkan. Dalam waktu kontak tembak lebih kurang 15 menit. 2 pelaku berhasil ditembak mati. Kemudian situasi sudah berhasil kita kuasai dalam waktu lebih kurang 20 sampai 25 menit. Kemudian kita laksanakan penyisiran di TKP, Starbucks maupun di pos polisi lalu lintas. Pos polisi lalu lintas kita undang Jihandak dari Brimob, kemudian pasukan Brimob dan pasukan Sabara dari Polres dan Polda hadir, juga di backup oleh Bapak Pangdam dengan pasukan beliau, untuk kemudian kita melakukan pengepungan untuk mengklirkan apakah mungkin ada pelaku yang lain. Gedung yang ada di Skyline Building, di tempat di mana ada Starbucks Cafe, kita sisiri dari lantai per lantai,
tidak ada pelaku di sana. Kemudian di depannya ada gedung Jaya, kita juga lakukan penyisiran dan dinyatakan clear, jadi tidak ada pelaku yang lain, sehingga kita laksanakan namanya clearing device. Clearing device inilah untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi bom-bom tambahan. Di situ pada saat clearing device kita temukan ada masih 6 bom, 5 bom kecil sebesar tangan, kepalan tangan, kita sebut dengan granat tangan rakitan, dan satu lagi bom yang lumayan besar sebesar kaleng biskuit yang ada di situ. Jadi ada 6 yang berhasil kita amankan. Kemudian dari pelaku yang meninggal itu juga kita sita 1 senjata api sejenis FN rakitan. Dengan demikian pelaku 5 orang tertangkap dan meninggal dunia, kita berhasil lumpuhkan. Korban yang ada, yang meninggal warga masyarakat ada 2, 1 warga negara Kanada dan 1 warga negara Indonesia yang sedang kita cari identitasnya. Kemudian ada sejumlah korban yang masih luka, lebih kurang 15, baik luka berat maupun luka ringan, dan serta ada 5 anggota polisi yang terkena baik luka tembak atau terkena pecahan dari bom yang dilemparkan. Karena bom itu isinya ada baut, namanya shrapnel. Shrapnel itu isinya baut, paku, dan lain-lain yang ada di situ. Dengan demikian, olah TKP kita laksanakan sampai dengan jam 3. Setelah olah TKP selesai, kemudian jalan kita buka, clear, dan olah TKP masih dilanjutkan di Starbucks Cafe dan pos polisi lalu lintas. Hari ini kita upayakan untuk selesai, bekerja sama dengan teman-teman dari Pusiden dan Lapor, dan insya Allah besok akan kita tuntaskan semua. Sementara tim sedang melaksanakan pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Irak. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak, dan kemudian dibentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia, baik di Prancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian di Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada 1 orang tokoh, yaitu Bahrum Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahrum Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Demikian. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan Kepolisian Republik Indonesia yang mampu mengatasi bersama-sama dengan Pangdam Jaya tentunya. Dan saya perlu pada kesempatan ini mengingatkan bahwa yang pertama, kita bisa mengatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hanya 4 jam maksimal dan normal kembali. Yang kedua, dari kelompok pelaku 5 orang dan korban yang meninggal dunia hanya 2 orang. Jadi 5 pelakunya meninggal dunia, dan dari warga negara Indonesia 1, Kanada 1, yang bukan pelaku meninggal dunia. Dan saya harap kita semuanya, rekan-rekan media juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita sepakat semuanya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, dan dikendalikan oleh ISIS. Ini pesan yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mengatasi semuanya.
Dan untuk rekan-rekan media, mari kita sampaikan apa yang disampaikan tadi bersama-sama, bahwa dalam waktu singkat-singkatnya kita bisa selesaikan, dan jangan membuat resah warga negara lainnya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, biar tidak salah kutip, sekali lagi, total yang meninggal dunia sampai dengan hari ini, itu berjumlah 7 orang. Di mana 7 orang itu adalah 5 pelaku, kemudian 2 orang, 1 warga Kanada, dan 1 adalah warga negara Indonesia. Jadi jumlahnya 7 orang, sedangkan yang luka jumlahnya 15. Jadi 15 tambah 5 menjadi 20, yang 5 polisi. Itu yang luka, ringan maupun berat. Demikian rekan-rekan sekalian, sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyimak jalannya konferensi pers atau keterangan pers yang disampaikan oleh pihak istana. Tadi Sekretaris Kabinet Pramono Anung membuka pernyataan persnya dengan mengatakan bahwa kondisi terkini sudah aman terkendali meskipun tadi insiden teror sempat melanda kawasan MH Tamrin. Kemudian tadi dikonfirmasi bagaimana jumlah korban sampai dengan hari ini, sampai dengan sore ini tepatnya ada 7 orang yang meninggal dunia, 5 orang diantaranya merupakan pelaku, sementara 1 orang merupakan korban, merupakan warga negara Kanada dan 1 orang dari warga negara Indonesia. Sementara ada 5 polisi yang menjadi korban luka. Tadi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan sejumlah poin penting yang bisa kita memberikan penekanan lagi, diantaranya bagaimana aparat tadi sudah menangani secara cepat, khususnya kepolisian, dan hal ini sebetulnya sudah diindikasikan sejak bulan Desember lalu, di mana Densus 88 khususnya telah melakukan penangkapan di sejumlah lokasi terkait dengan adanya indikasi akan ada aksi teror yang akan dilakukan. Dan hari ini kita melihat aksi teror itu terjadi di kawasan MH Tamrin. Nah, kami akan berbincang lebih lengkap lagi dengan Zuhairi Misrawi yang sudah berada di studio Kompas TV saat ini. Mas, kalau tadi kita mendengarkan bagaimana di antara pernyataan teknis yang disampaikan oleh Kapolda, kemudian Menko Polhukam, terselip ada hal yang cukup menarik untuk kita cermati. Bagaimana ada rivalitas yang berperan dalam aksi teror kali ini, rivalitas di internal ISIS. Ya, kalau kita tahu, kalau kita lihat ya memang ISIS ini kan sebuah gerakan yang mempunyai banyak sekali kelebihan ya. Kelebihan yang pertama, mereka tentu mempunyai dana yang sangat luar biasa. Ya, mereka juga mempunyai keahlian membuat bom, tetapi satu lagi yang agak kurang dari pernyataan pers tadi adalah soal senjata. Itu senjata yang dimiliki oleh ISIS itu sebenarnya bisa dideteksi. Itu senjata apakah milik siapa itu? Apakah didapatkan secara legal atau didapatkan secara ilegal? Karena kalau kita lihat salah satu hal yang paling berbahaya dari ISIS ini adalah mereka bisa melakukan tindakan brutal seperti yang terjadi di Paris gitu ya, penembakan-penembakan. Nah, soal tadi menyangkut rivalitas, saya ingin mengatakan bahwa kelompok-kelompok ISIS ini kan ingin mengatakan kepada kita semua bahwa mereka eksis, walaupun sekarang di Syria seperti yang dikatakan oleh pihak kepolisian tadi, walaupun di Syria dan Irak mereka sedang terpojok, tetapi mereka sudah menebarkan banyak sekali pasukan-pasukan yang kembali ke negaranya. Termasuk di Indonesia sudah ada sekitar 100 orang yang kembali. Nah, mereka memang mungkin ada rivalitas di dalam internal mereka, tetapi rivalitasnya itu adalah mereka berlomba-lomba untuk melakukan aksi. Mereka siap untuk menjadi, istilahnya kalau dulu pengantin, mereka namanya konser. Mereka ingin berlomba-lomba ingin untuk menjadi martir gitu ya di ISIS ini. Nah, oleh karena itu menurut saya rivalitas yang terjadi di dalam internal ISIS bukan rivalitas untuk mengerem tindakan, tetapi rivalitas untuk bagaimana mereka mempunyai keberanian untuk menjadi orang yang berperan dalam konser, dalam aksi terorisme, istilah dalam ISIS itu sendiri. Dan oleh karena itu menurut saya semua pihak, pemerintah terutama harus betul-betul sadar, terutama soal kepemilikan senjata. Pemerintah belum menjelaskan kepada kita bagaimana ISIS mempunyai senjata sehingga mereka bisa melakukan aksi teror seperti yang terjadi tadi pagi di Sarinah. Artinya mungkin salah satu pesan yang ingin disampaikan melalui aksi teror hari ini adalah bahwa ISIS
sudah eksis berada di Indonesia. ISIS sudah ada di Indonesia, mereka tentu berhasil menyebarkan ideologi mereka soal Islamic State. Jadi kan lawannya Islamic State dengan Pancasila ini sekarang yang sedang diadukan, bahwa Pancasila dalam keadaan darurat mempunyai musuh yang sangat serius yaitu ISIS, dan mereka ada di Indonesia dan mereka sudah melaksanakan aksi teror, menciptakan ketakutan. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan, tetapi sekali lagi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus bersama-sama masyarakat. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok yang lain yang cukup besar di Indonesia, mereka harus diajak bersama-sama untuk memberikan penyadaran sekali lagi. Karena hanya dengan penyadaran itu kita bisa mengajak mereka yang sudah bergabung dengan ISIS untuk kembali ke jalan kebangsaan, kembali ke jalan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa apa yang mereka lakukan sekarang sama sekali tidak merepresentasikan Islam. Deradikalisasi. Betul. Islam itu bukan agama kekerasan. Islam itu adalah agama yang mendorong kepada perdamaian. Karena hakikat dari Islam adalah salam, adalah perdamaian. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah bekerja untuk melakukan pencegahan, menangkap mereka-mereka yang mempunyai senjata ilegal, sekali lagi, karena yang sangat menakutkan dari ISIS adalah mereka bisa menembak siapa saja yang dianggap oleh mereka adalah musuh-musuh, gitu kan? Misalnya polisi, itu sudah dianggap oleh musuh-musuh mereka. Kelompok-kelompok yang nasionalis, kalangan non-muslim, kelompok Syiah misalnya, itu kan musuh-musuh dari ISIS. Orang-orang non-muslim yaitu Buddha, Hindu, Yahudi itu jumlah sangat besar sekali. Dan oleh karena itu menurut saya pemerintah tidak boleh teledor. Pemerintah harus waspada sekali terutama soal peredaran senjata ilegal kita. 100 orang tadi Anda mengatakan ada 100 orang khusus di Indonesia saja yang sudah kembali dari Suriah kembali ke Indonesia. Apakah kita melihat ataukah Anda melihat ada indikasi 5 pelaku yang hari ini dilumpuhkan oleh polisi mereka menjadi bagian dari 100 orang yang baru saja kembali? Ya, tentu memang harus ada investigasi yang lebih lanjut ya. Karena menurut saya hanya orang-orang yang sudah terlatih, hanya orang-orang yang mempunyai ideologi militansi yang cukup kuat, yang mau melakukan dan mau menjadi martir seperti yang terjadi tadi itu. Itu kan tindakan konyol. Kalau orang-orang biasa, orang yang mengerti Islam dengan sangat baik, mempunyai cita rasa kebangsaan seperti saya yang orang yang kan tidak mungkin melakukan itu. Bahwa tindakan itu kan tindakan konyol. Dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kan tidak mungkin kalau dia itu Islam. Nah, tetapi mereka sudah pasti terlatih. Nah, oleh karena itu yang perlu diantisipasi adalah mereka yang baru pulang. Tetapi juga banyak kelompok-kelompok. Coba kan bayang sangat disayangkan misalnya. Ada orang, ada bendera ISIS di bundaran HI melakukan demonstrasi misalnya. Dan di beberapa tempat-tempat masih ada bendera-bendera ISIS. Kepolisian itu tidak bisa tinggal diam sekarang. Pak Jokowi mengatakan negara tidak boleh kalah. Kita tidak boleh takut, kita bersatu. Maka pihak kepolisian harus mengambil langkah-langkah. Tidak boleh ada pembiaran. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga keragaman, menjaga kedamaian di negeri ini. Jadi oleh karena itu ini semua tergantung kepada pemerintah. Pemerintah tidak boleh lagi bermain-main membiarkan kelompok-kelompok yang sudah tentu yang saya ingin katakan bukan hanya sekadar melakukan tindakan anarkis, kekerasan terhadap mereka, tetapi yang paling penting adalah penyadaran. Menyadarkan mereka-mereka yang sudah tergabung, mereka yang sudah pulang dari Syria ini, supaya mereka kembali lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi kita melihat ada pernyataan yang disampaikan, ada satu sosok atau satu nama disebutkan, Bahru Naim. Ya. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya, apakah Anda juga melihat sosok ini punya peran penting dalam aksi teror yang akan dilakukan di Indonesia ataupun negara-negara lain. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal itu. Saudara, usai jeda breaking news, Kompas TV akan kembali saat lagi.